Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-ulama, betul ya, halaman 18. Qala al-ulama, berkata para alim ulama, fayabaghi 'alal mu'minil muqimi biqiyamihi ta'ala bi nafsihi an yudhira dawamal faqati ila Allah ta'ala fi jami'i masyakil hayatihi. Maka seyogianya atas orang yang beriman, yang yakin dengan sifat qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendirinya Allah, an yuzhir, oleh bahwa ia menyatakan, menampakkan dawamal faqati, akan selalu ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fi jami'i masyakil hayatihi, pada seluruh kemusykilan, problem-problem kehidupannya mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja, jangan banyak-banyak. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana di awal-awal kitab yang kita bedah ini, selalu ada 3 bahasan pokok dalam setiap sifat-sifat Allah yang kita bedah. Yang pertama adalah definisi sifat, yang kedua adalah dalil-dalil sifat Allah, ketiga cara mengamalkan, mengimplementasikan sifat. Bila sekarang kita memasuki qiyamuhu bi nafsihi, sifat nomor 5, maka berarti kita telah membedah definisi qiyamuhu bi nafsihi, kita telah membedah dalil-dalil sifat qiyamuhu bi nafsihi, dan malam hari ini kita akan membahas tentang cara mengamalkan sifat qiyamuhu bi nafsihi dalam hidup dan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Mengapa demikian? Jadi sifat Allah ini ada cahayanya, ada cahayanya. Nah, cahaya ini yang harus menyertai hidup kita, bukan sebatas kita mengenal wujud tidak bakok, wujud tidak bakok hayang mulut teboga rokok. Bukan itu. Wujud artinya ada, mustahil adam artinya tidak ada, dalilnya bumi dan langit. Bukan itu. Tapi ada makna agar supaya seorang manusia di dunia ini hidupnya penuh kebahagiaan. Kalaulah kita mengerti tentang makna daripada sifat-sifat Allah ini, pasti hidup kita bahagia. Kenapa hidup kita banyak kegamangan, galau, depresi, stres, kebingungan,
curiga, buruk sangka, dengki, apa itu kebahagiaan orang lain menjadi problem pada kita. Problem di kita merupakan bahagia di mata orang lain. Ini semuanya karena kita tidak duduk sebagai hamba yang mengerti apa sih hamba itu, dan hamba itu tentu ada yang dipertuankan, kurang mengerti tentang sifat-sifat Tuhannya. Setelah kita pelajari bahwa Allah itu bersifat qiyamu binafsi, berdiri sendiri. Arti berdiri sendiri itu kaya raya. Arti kaya raya itu tidak butuh yang namanya Tuhan, sifatnya tidak butuh. Itu yang harus ditaruh di otak kita. Bila itu ditaruh di otak bahwa Tuhan itu tidak butuh apa saja, akan muncul cahaya, berarti dirinya sebagai ciptaan butuh amat Tuhan. Perasaan butuh inilah namanya cahaya keimanan. Ini tidak boleh naik turun, tapi harus naik terus. Karena itu kata para alim ulama, fayambaghi 'alal mu'min al-mu'min biqiyamihi ta'ala bi nafsihi an yuzhir dawamal faqah ila Allah ta'ala fi jami'i masyakili hayati. Orang yang yakin, seyakin-yakinnya mengimani terhadap sifat Allah, qiyamuhu binafsihi, bahasa Al-Quran Allahus Samad, bahasa Al-Quran Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Qayyum itu qiyamuhu binafsihi. Dalam ayat kursi bila paham ini, maka ada cahaya dalam hati. Keyakinan pada sifat Allah ada seternya. Bila nggak muncul kudu digosok supaya seternya ada. Apa cahayanya? Izharu dawamil faqah ila Allah. Cahaya keimanan pada sifat qiyamu binafsihi menyatakan pada dirinya dia selalu butuh sama Allah, baik dikala senang maupun dikala susah, baik dikala dia kaya ataukah dikala dia miskin, baik dia dikala jadi pejabat ataukah dia sudah pensiun, baik dikala dia sehat ataukah dia dikala sakit, baik dia bujangan ataukah dia sudah berkeluarga, baik berkeluarga belum punya keturunan maupun sudah punya keturunan, baik masih ngontrak rumahnya ataukah sudah punya rumah sendiri, baik kita sudah punya motor ataukah kita belum punya motor, baik kita hidup pada akhirnya sampai kita mati, mesti harus kita nyatakan di dalam diri kita, anal faqir ilaika ya Rabb, aku itu amat sangat butuh kepadamu ya Allah. Aku butuh sama Engkau ya Allah. Dikala aku kaya, betapa aku amat sangat butuh kepada Engkau. Dikala aku miskin, aku butuh kepadamu ya Rabb. Dikala aku jadi pejabat,
Lebih-lebih bagaimana aku perlu lebih butuh lagi kepadamu dikala aku sudah pensiun. Aku butuh kepadamu dikala aku sehat. Betapa aku butuh kepadamu dikala aku sakit. Lingkaran hidupnya dia butuh amal, butuh amal. Kalau dia pengen senang, kesenangan adanya pada Allah, sebab senang ciptaan. Dia pengen bahagia, kebahagiaan adanya di tangan Allah, dan dia butuh amal kebahagiaan yang ada di Allah. Hakikatnya dia butuh kepada Allah. Maka kita kudu idharul faqr, kudu menyatakan rasa butuh ini, tidak boleh hilang dalam diri kita. Karena itu orang akan terbagi pada bagian ini menjadi tiga. Ada orang yang murni nggak merasa butuh sama Allah, justru Allah butuh sama dia, butuh sama ibadah dia, butuh disembah dia nggak butuh Tuhan. Yang kayak begini kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Sungguh kafirlah orang yang berkata Allah butuh, gua tidak butuh. Ada di antara hamba Allah yang imannya mahjub, imannya terlindungi dan terhalangi, rasa butuhnya tidak muncul dalam hidupnya. Maka yang rasa butuhnya tidak muncul, model begini bakalan dicubit sama Allah. Kalau dia dagang, kasih rugi sama Allah. Kalau dia sehat, dikasih sakit sama Allah. Kalau dia nyalon dewan, dikasih kagak jadi sama Allah. Begitu seterusnya. Baru pas mengalami cobaan, dia baru bakal nyari Tuhan. Pas sakit lagi sehat, merasa petantang petenteng kayak jagoan. Siapa yang hebat? Kagak ada, gua doang di kampung ini. Begitu kata dia. Sama sakit gigi nangis. Jagoan tuh nangis kayak dia. Nangis, jagoan nangis. Begitu sudah. Nggak hebat juga ujungnya. Ya Allah, kata Allah, kan udah gua bilang lu butuh. Apa nunggu sakit dulu baru nyebut ya Allah? Begitu. Waktu dia duit banyak, begitu baru dia lupa sama Allah. Pas dia dagang rugi, begitu baru dia nyari Allah. Kadang sampai nyari Allah pakai zikir-zikir di makam-makam keramat. Kadang begitu. Pas sudah hasil kagak datangin lagi tuh wali. Begini ke puncak, katanya puncak. Ya Allah, ada nggak yang boleh begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Sakitnya ya Allah, ini enggak mengerti. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingetin kita. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, ta'arraf ila Allahi fi raha ya'rifka fi syiddah. Akrabin diri Anda, berkenalanlah Anda dengan Allah, nyatakan Anda butuh sama Allah. Firroho, kalau Anda berlimpah kesenangan, jabatan tinggi, duit banyak, warung laris, muda, sehat, atau apa saja. Waktu Anda senang, Anda kudu akrab dengan Allah, Anda kudu kenal sama Allah. Ya'rifka fi syiddah, nanti pasti Allah bakal kenal Anda kalau Anda menderita, kalau Anda kesusahan. Coba saudara, waktu jadi dewan, ya Allah, kita panggil boro bagi duit, kita panggil kagak nengok. Bang Odin kagak nengok juga. Siapa itu? Gak kenal.
Dia calon dewan lagi datang ke rumah kita, kita bukan pintu enggak? Kita bukan pintu enggak? Hah? Bukain enggak? Hah? Kita ingin menjadi dia sekarang calon dewan, mau minta suara sama kita, kita bukain pintu enggak? Yang jujur nih, bukain enggak? Kagak, kenapa kagak? Hah? Iya. Begitu waktu dia susah, tidur di rumah kita, ngeteh, ngopi di rumah kita, makan kacang di rumah kita. Waktu dia susah, sekarang dia senang. Kalau kenal sama kita, sekarang susah lagi, bangun gak ada usahanya, main di rumah kita, kita bukan pintu kan? Tuh kagak, namanya manusia. Gitu, namanya manusia. Maren lu mana? Benar gak? Begitu. Nah, Allah kita kudu kenal. Kalau kita senang, sehat, kita kudu ibadah. Jangan gak ibadah, nanti kita sakit, nggak kuat ke al-ma'ruf karena kita sakit, jalan susah. Allah kenal, kasih ganjaran sebanyak dia sholat di masjid. Berapa kali dia al-ma'ruf? Waktu itu sih maghrib doang. Iya, sekali doang dikasihnya. Maghrib doang. Begitu. 5 waktu. Namanya pensiunan. Ada ganjaran. Kenapa? Kata Allah kepada malaikat, tulis malaikat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan waktu dia sehat. Ke masjid, tulis ganjarannya. Ke masjid. Begitu, kayak begitu. Contoh, mana manusia yang waktu senangnya ingat Allah, ketika susah ditolong oleh Allah. Contoh Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus waktu dia senang, hidup damai, aman, dia enggak hilang dawamul faqr ila Allah, rasa butuh sama Allah selalu. Waktu lagi tenang, damai. Nabi Yunus alaihi salam, Yunus ibnu Matta. Akhirnya Nabi Yunus diceburi ke laut karena kapalnya kelebihan beban yang dinaiki oleh Nabi Yunus. Panggilannya Dunnun, begitu, yang memiliki ikan nun, yang ditelan oleh ikan nun. Nabi Yunus dilempari ke laut oleh umatnya. Pas dilempari ke laut, dimakan ikan hiu, kan gede, Nuh. Nabi Yunus doa, karena waktu senangnya dia dekat sama Allah, doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan yang bisa menolong hambanya kecuali hanya Engkau. Maha suci Engkau dari kekurangan, ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku itu benar-benar orang yang salah. Di sana ada zikir, di sana ada tasbih, di sana ada taubat. Nabi Yunus di ikan, di teng, enggak mati. Kenapa dia enggak mati? Ditelan ikan, kenapa? Allah jelaskan dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Andai Yunus dulu waktu senang nggak ingat aku, nggak bertasbih. Kalau dulu Yunus waktu hidupnya nggak demen bertasbih, berzikir, beribadah, waktu senangnya,
andai dulu kagak ibadah waktu senang, kagak zikir, kagak bertasbih, la bisa fi qatl ila yaumil ba'ts, mati pasti di perut ikan itu. Kenapa? Karena Nabi Yunus dulu waktu senangnya ingat Allah, ada rasa butuh Allah, maka waktu susah juga ditolong buru-buru sama Allah, ditolong. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghamm wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami ijabah rintihan dia. Malaikat di langit goyang atasnya Allah. Malaikat bertanya, ya Rabb, saya kenal suara ini menggema sampai langit ini, yang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Saya dengar nih, siapa ini ya? Suara ini kayak apa saya? Malaikat Yunus ada di dalam perut ikan, minta tolong kepada. Begitu diijabah. Kenapa? Karena idharu dawamil faqr, menyatakan, menampakkan rasa butuh sama Allah. Kalau senang, maka waktu susah Allah tolong juga. Karena itu kata Nabi, ta'arraf ila Allahi fil raha ya'rifka fi syiddah. Berkenalan sama Allah, akrablah sama Allah waktu senang, nanti waktu susah cepat dikenal sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda sama Fir'aun. Fir'aun waktu senangnya kagak ingat sama Allah, hidup diktator, sehat, gagah. Fir'aun pilek aja kagak, 400 tahun kagak pilek. Begitu. Kalau pilek biasa normal orang, Fir'aun kagak, ngaku jadi Tuhan. Waktu senangnya nggak ingat sama Allah, kagak ingat. Waktu senangnya kagak ingat. Bang, ngaji yuk, gue lagi repot mau. Begitu, bang ke masjid repot aja jawabannya. Begitu waktu senangnya, waktu susah tanggal 10 Muharram ditelan sama lautan antara Iskandaria Mesir sampai Palestina, lautan belah. Nabi Musa lolos 10 Muharram, Fir'aun masih di tengah nutup rapat. Amantu bima amanat bihi bani Israil, aku beriman dah sama Tuhannya Bani Israil. Apa jawabnya Allah? Al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal muslimin. Sekarang aja lu ingat gue, udah tau dulu kemana tuh, gara-gara ingat Allahnya kadang-kadang. Karena itu orang yang yakin bahwa Allah bersifat qiyam binafsi, tanamin di hati bahwa kita butuh sama Allah, bukan saja lagi susah, lagi kita senang pun juga kita butuh sama Allah, supaya kesenangan gak dicabut sama Allah. Waktu sehat kita perlu ingat sama Allah, nanti kalau dicabut baru berasa. Seringkali nikmat itu baru berasa ketika udah pergi. Sekarang udah tua, udah senja, disebutnya udah metik. Begitu halus, ompong, tambah gigi, baru betapa berasanya dia punya gigi. Sekarang udah keriput, udah payah dipapah jalannya. Kenapa enggak dulu saya hadir ngaji di masjid, di musola, di majelis? Udah sekarang susah tuh, nikmat itu bakal berasa bila udah pergi. Kenapa? Karena ini cubitan Tuhan supaya dia paham. Sebab orang yang tidur tidak bisa untuk diingetin, kecuali harus ditendang dia punya kakinya biar melek. Maka diinjak kaki itu ngebangunin biar dia melek. Dicubit oleh Allah, dagangnya dibikin rugi,
biar sadar dia butuh sama Allah. Dicubit sama Allah, badannya jadi sakit, biar dia sadar dia butuh sama Allah. Jangan ngorok mulu saban malam, melek. Begitu dicubit sama Allah, macam-macam problem hidup. Sesungguhnya problem hidup yang dikirim oleh Allah kepada kita bukan karena Allah benci sama kita. Problem hidup yang dikirim kepada kita karena Allah sayang sama kita. Kalau kita udah dicuekin Allah, bahaya. Begitu, maka kita bersyukur kalau dikasih sakit, kita diingetin sama Allah. Biar ingat, begitu. Kalau kita dagang rugi, kita ingat kita ini makhluk lemah, gak ada yang hebat kita. Yang hebat adalah Allah. Allah SWT. Allah tempat bergantung kita dalam hidup dan kehidupan kita. Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi pikiran untuk apa? Betapa kita butuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh sama Allah. Butuh. Ada orang baru paham tentang Tuhan, nunggu udah kecobaan, baru ngerti. Maka cara Allah itu adanya di problem. Ada orang dia naik kuda zaman dulu gagah, pasti kita orang kaya, mobil kalau sekarang udah karena panas dia duduk di bawah pohon beringin. Begitu beringin. Ketika duduk istirahat siang, dilihat beringin, pohon ini gede amat ya. Kalau kata orang kampung, kalau bisa dipeluk tangannya berarti kaya. Kalau kata pohon gede orang kampung begitu, gitu kaya. Kalau kepeluk kaya, orang kampung itu gampang maksudnya. Kadang dari tongkek, begitu. Sampai dia ngamuk-ngamuk. Astagfirullah. Oke aja ngata-ngatain gue, kata dia. Dikata bokeh, dikata bokeh. Apa yang kurang aja? Toke aja nyindir gua, kata dia. Ada juga yang orang kampung tuh sama toke, bunyi toke kaya, toke miskin. Ada nggak ngalamin begitu kan? Tidak tua, kalau ngalamin tua. Ini dia duduk di bawah beringin, dia liatin tuh beringin, pohon gede amat ya, tapi nggak benar ini Tuhan. Ini pohon gede begini, buahnya seupil kecil banget, buahnya kecil, padahal gede, tapi kecil. Tuh beringin, walaupun gede, beringin nih. Andai menjadi satu partai politik itu nggak bisa untuk nyalon presiden gitu, kecil ya. Emang begitu. Kalau beringin gede, buahnya apa? Kecil, beringin tuh nggak seimbang sama pohonnya. Gede kayak begini, ya Allah seupil, nggak punya kekuatan. Begitu kata dia. Habis ngeliat ke atas, ngeliat ke bawah, ada pohon semangka. Lihat buahnya segede kepala orang, segede bola, semangka. Ini ya semangka, buahnya gede kayak begini, pohonnya kecil, seupil pohon gede. Ini gak pas. Ujungnya juga pohon beringin, buahnya segede semangka, baru pas. Pohon semangka yang kecil begitu, buahnya segede buah beringin. Semangka dibelah, isinya merah, semangka. Maka ada partai Amerika lolos, hijau luarnya isinya merah, semangka juga. Ya Allah, jangan dicatat. Semua sering ngomongnya terjangan, nggak bisa, bahaya.
kayak begini, merah dalamnya, luarnya hijau. Ini semangka, ini semangka, kita tidak semangka begitu. Ente jangan dikait-kaitin ke situ, jangan ngeri ngaji begitu. Jadi sudah diprotes, ini semangka enggak cocok, pohonnya kecil, buahnya gede, beringin gede begini, buahnya sempit, ini enggak benar ya. Tuh karena dia tidak izharu dawamil faqr, tidak menampakkan rasa butuh Allah, bahwa Tuhan itu kaya. Anda tak perlu bertanya tentang apa yang Tuhan perbuat, tapi Anda lah yang akan ditanya oleh Tuhan. Tapi karena Allah itu sayang sama hamba, supaya dia paham tentang rahasia Allah, bahwa dia butuh sama Allah, itu lagi tidur-tiduran begitu, jatuh buah beringin percis kena hidungnya, kena hidungnya, kata dia, aduh, habis aduh, alhamdulillah. Coba kalau buah beringin segede semangka, modal buah. Terima kasih ya Allah, baru sadar tentang Tuhan ketika dapat musibah. Jangan sampai kita kenal Allah nunggu dapat cobaan dulu, nunggu sakit baru kita kenal Allah, dagang rugi baru kita kenal Allah, keluarga berantakan baru kenal Allah, anak dan narkoba baru kenal Allah. Begitu, apalagi dah begitu ketangkap KPK baru kenal Allah, nunggu kesakitan dulu. Keliru yang kayak begini pasti bakal dicubit sama Allah, pasti bakal dicubit. Yang kayak begini Anda dicubit, diberi cobaan oleh Allah, jangan kita berkata buruk sama Allah. Allah nggak sayang sama kita, justru itu bentuk cinta kasih sayang luar biasa sama Allah sama kita. Ketika ada seorang perempuan nggak pernah mau zikir, nggak bisa di bibirnya dimulai buat zikir. Kalau dia kaget, astaga, nggak bisa. Astagfirullah, nggak bisa. Dia kata astag. Kalau dia kagum sama sesuatu, buset dia kata. Mana orangnya nanti laki-lakinya malam ini, buset, dia kata buset, nggak bisa. Subhanallah, nggak bisa mulutnya. Dia kata bisanya buset. Kalau dia ngalamin bingung, ada masalah pada hidupnya, nggak bisa mulutnya ngomong ya Allah, nggak bisa. Tepuk jidat, ya ampun, nggak bisa ya Allah gitu. Mulutnya bisa ya ampun, astaga, buset, sampai malaikat yang begini dipegel. Malaikat, kata malaikat, ya Rabb, ini manusia kayak model begini mematiin aja, enggak mau zikir dia, menyebut namamu aja enggak mau. Kata Allah, bukan enggak mau, dia tidur. Nanti sore juga diingat aku. Begitu kata malaikat, masa nanti sore ingat aku? Benar, maghrib kumat giginya, ya Allah, ya Allah, ingat Allah aja kalau ada pencobaan. Ini iman belum rapi. Orang yang kayak begini nggak bahagia, hidupnya penuh kegamangan, hidupnya penuh cobaan,
sering depresi, sering stres. Kenapa? Karena dia gak ingat Allah, curiga, buruk sangka, berkomentar buruk. Kenapa? Karena gak ingat ada Allah, betapa Tuhan mencipta segalanya indah. Indah. Coba kambing, sapi, kita ngasih nyawa kagak kan dia, kita ngurusin dia kagak. Coba yang ngasih nyawa Allah kasih dia hidup, dengan Allah berikan dia untuk itu, bukan manusia yang nungguin untuk Allah. Udah begitu kita punya duit beli dia untuk disiksa sama kita, dipotong, boleh. Mau coba buat kemaslahatan kita, kemaslahatan. Maka orang yang yakin bahwa Tuhan yang Dia mengingat si kaya raya dirinya untuk sifat, maka rasa butuh ini jangan sampai hilang dalam diri kita. Hidup harus pikir itu ingat Allah. Hidup harus berpikir, merenung tentang apa yang Allah berikan. Hidup ini indah. Sekali Tuhan itu enak, kadang kita tidak paham. Adalah orang ngata-ngatain kita, jelek-jelekin kita. Habis itu kita malamnya bangun nangis sama Allah. Sebetulnya bukan jelek-jelekin kita, tapi kita disuruh dekat sama Allah malamnya. Kan kita berkat dia kita mau zikir, berkat dia kita mau sholat kiai. Walaupun kiai kayak dokter lagi susah dengan kiai, udah seneng aja lupa. Begitu yang dicari, yang ingat kalau bolong, kunci melagia, dufa, ya Allah, hampir ragunan dia ingat, cuma ngakul muka dengan buyutnya doang. Coba kita jangan begitu. Maka Ibnu Athaillah dalam munajat di ujung kitabnya, anal faqir fi ghinaaya fa kaifa la aqulu faqran fi faqri. Sahabat malam Ibnu Athaillah Sakandari, sufi besar dari Mesir, bermunajat sama Allah, Tuhan saya ini butuh sama Engkau dikala saya kaya. Betapa saya butuh sama Engkau dikala saya susah. Kaya dan susah saya butuh sama Engkau. Inilah namanya dawamul faqr, rasa butuh. Dan rasa butuh ini adalah watak dasar kita manusia sebagai hamba. Tidak boleh lepas nama Allah. Seringkali cobaan, habis itu ada nikmat di balik cobaan. Syukuri kalau diberi cobaan, sebab itu merupakan cinta kasih Allah kepada kita. Cinta kasih Allah kepada kita. Jangan kita alergi dengan cobaan karena kita hidup di dunia. Dan jangan kita kata cobaan itu abadi. Ini dunia sebentar, cobaannya juga sebentar. Nyata, tidak mungkin gelap terus, tidak mungkin malam terus, fajar akan terbit. Tidak mungkin kita problem terus, kebahagiaan demi kebahagiaan akan terbit asal kita mengerti dia menafsi. Kita butuh Allah. Habis sholat kita minta Allah, jangan langsung lagi. Kalau kita habis sholat Allah melantas jalan, malaikat bilang segitu doang untuk rumah Allah. Di kamar mandi ada lama banget, sampai nyanyi ya Allah, kaset sampai diulang balik. Begitu satu volume nyanyi, mandi lama banget sampai sejam, padahal agak putih-putih dulu kita baca. Begitu sholat lagi kayak capung cepet banget,
begitu. Gitu suratnya udah ditebak sama malaikat, diburu lagi begitu. Malaikat aja udah tahu begitu. Ngapain berlama-lama kita dengan Allah? Mengapa ini? Semua kita ini butuh Allah, nggak ada yang butuh. Jangan pakai kita pura-pura, pakai siapa untuk cari waktu-waktu yang tepat untuk kita mengadu Allah. Kalau siang pom bensin SPBU rame, kita punten antri nomor 100 kan lama, mana cepet langsung diisi, dikit jangan antrian. Bagi mana ya? Minta mau doain anak-anak, doain cucu, doain begitu cucu biar pada tinggi derajatnya, anak-anak biar tinggi derajatnya, biar mudah dapetin pekerjaan. Begitu, yang belajar biar gampang belajar. Tangis ya, jangan kita merasa nggak butuh, kita butuh. Jangan menunggu dicolek baru ingat Allah, jangan. Dan ini merupakan kerugian. Kita harus zikir. Orang yang tukang zikir, maknanya ada dawam berfakar, ada rasa butuh. Kelihatannya rumahnya kecil, tapi memiliki hati yang lapang. Orang yang tidak tahu berfakar, kelihatan rumahnya gede, tapi isinya sempit. Tidak mampu dia untuk bahagia. Sabtu Minggu ke puncak, ngapain Bang? Sumpah gue tuh, sumpah. Rumah sendiri itu sumpah. Yang sumpah rumahnya apa pikirannya? Tuh, ini jadi masalah. Nggak bakal bahagia kayak gitu. Hidup susah, hidup. Ya Allah, jangan kita bikin susah. Susah itu kita yang membuat. Allah tidak. Kita dibikin susah ini, dibikin enak itu, begitu, dibikin enak. Problem normal, semua orang punya problem. Tinggal bagaimana kita mengisinya. Problem itu kayak garam sedang ditaruh di gelas begini, asin. Tapi kalau ditaruh di danau, kagak, karena tempatnya gede. Masalah yang sama akan menghasilkan output yang berbeda dengan sikap yang berbeda. Lebarkan jiwa kita, pahami tentang Tuhan, dia memiliki sifatnya, pahami bahwa diri kita al-faqir ilallah. Apa sih fakir itu? Yang suka khotib Jumat yang kita kenali, khotibnya pasti kita kenal namanya al-faqir. Begitu. Al-faqir adalah orang yang sangat butuh Allah, sangat kudus, selalu daimul faqr, selalu butuh Allah. Nggak bisa bujangan butuh Allah, pengen punya istri, sudah punya istri butuh Allah, biar punya itu rumah, udah punya rumah butuh, dia pengen punya anak, udah anak dia butuh buat ngegadein anak, sekolahin anak, udah nyekolahin anak dia butuh, sama Allah lagi buat biayain ngawinin anak, udah ngawin dia butuh terus. Dan memang manusia itu butuh Allah. Jangan lepas rasa butuh ini pada kita. Kenapa Nabi banyak ibadah akhirnya enggak menyatakan rasa butuh sama Allah, butuh, dan ini penting. Rasa butuh kita ini jangan kita lepas dengan Allah. Sekali kita lepas, makin jauh kita dengan Allah, dan itu tandanya redup cahaya keimanan kita pada sifat qiyamul yasi. Maka kenapa pada sufi seperti Imam Abdul Hasan Asy'ari, ada Hizb Nasr, ada Hizb Bahar, ada Hizbul Bar, ada Hizbul Hidayah, Hizbul Hamdi, macam-macam seperti begini isinya aurat Asy'ariyah. Kenapa itu banyak minta? Karena rasa butuhnya Allah. Kalau kita baca kitab Al-Adhkar An-Nawawi, Imam Nawawi ngumpulin doa-doa Rasul, itu sabar
Kenapa? Rasa butuh sama Allah. Di Quran banyak robbana, doa-doa. Kenapa? Rasa butuh Allah. Maka bagi kita yang ikut tarekat salafus saleh, jangan kita butuh Allah. Perlu punya simpanan zikir apa ya, ratiban, sholawat, dalil, baca Quran biar kata sehari-hari. Jangan kita buat apa? Penghubung kita dengan Allah, penghubung kita dengan Allah. Maka saya kemarin aja Idul Adha kita suruh yang nggak punya tua kambing ayam. Buat apa? Memunculkan rasa butuh Allah. Jangan kita lepas dari rasa butuh dengan Allah. Sebab itu memudahkan cahaya keimanan dalam hati kita. Orang yang imannya mantap, iman hakul yakin, adalah orang yang sadar diri bahwa Tuhannya sifatnya dia mau binafsi, dirinya sifatnya al-fakir ilallah, al-ikhtiyaj ilal khaliq, butuh sama Allah. Rasa butuh yang ada merdunya suara dentuman musik. Ada orang namanya Idris Sardi, Kang Membio, mantap biolanya. Kenapa? Karena hati terhubung. Keindahan ini Tuhan yang ngasih. Keindahan Tuhan. Keindahan Tuhan. Begitu. Maka saudara, teman kita, waktu dikasih cabai rawit, sebutnya cabai mercon, ditanya, Bang, pedes enggak? Yang benar enggak? Lebih pedesan bini kalau udah ngomong. Saya curiga kayak pinggir-pinggir. Emang begitu? Ya, karena pedesan. Tuh sudah, ini yang harus ada di hati kita. Dawamul faqih. Mengapa? Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan suruh zikir ya hayyu ya qayyum sehari 1000. Untuk apa? Memunculkan rasa butuh kita mau. Dan kita sadar, wahai Tuhan yang hidup, beri kami hidup dan kehidupan yang lebih baik. Ya qayyum, wahai Tuhan yang maha kaya raya, berikan di dalam diri kami rasa butuh kepada kekayaan, berikan kepada kami. Karena kami tidak bisa haji tanpa harta, kami tidak bisa umrah tanpa harta, kami tidak bisa bantu bangun masjid tanpa harta, kami tidak bisa bantu bangun pondok pesantren tanpa harta, kami tidak bisa hormat tanpa harta, kami tidak bisa nyekolahin anak tanpa harta, kami tidak mampu juga untuk membantu fakir miskin tanpa harta. Ya Qayyum, berikan kekayaan kepada kami agar supaya kami bisa mengabdi kepada, beri kami kehidupan di dunia ini dengan harta benda sebagai penopang ibadah kami, untuk akhirat kami berikan ketakwaan sebagai penopang hidup kami. Maka Tuhan bantu kami di kehidupan dunia ini dengan harta benda, dan bantu untuk akhirat kami dengan takwa. Orang benar akan menggunakan hartanya secara benar. Orang yang bejat, harta akan jadi jahat bila digunakan pada hal-hal yang di sana tidak ada ridho Allah. Bukan harta yang jelek, tapi perilaku yang memilikinya, yang dimilikinya yang jelek. Bukan jabatan yang jelek, bagus, tapi perilaku pemangku jabatannya lah yang jadi jelek. Jadi bikin ribut aja. Begitu. Ini yang jadi repot. Yang ini membela kakak, sidang MK. Yang ini membela adik, sidang MK. Macam-macam di zaman akhir. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita harus betul-betul dawa berfaqah ila Allah. Anal faqir ya Rabb fi hinaya fa kaifa la aqunu faqran fi faqri. Aku butuh kepadamu kalau aku kaya, betapa aku butuh kepadamu dikala aku dalam keadaan miskin.
Maka saudara, rasa miskin ini perlu ada dalam hati, rasa butuh sama Allah. Jangan harap para makhluk, mengharapnya Allah. Allah maqdi fi qalbi raja'a waqta rajai amman siwa hatta la arju ahadan ghairak. Kata Imam Hasan bin Ali, Hasan bin Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala anhu, Tuhan ucapkan di hati kami berharap kepada Musa, buang dari hati kami berharap kepada makhluk, sehingga kami harapannya hanya kepada Engkau saja. Jangan putuskan cahaya iman pada qiyam nafsi di hati kami, agar supaya kami selalu ingat bahwa kami butuh kepada, kami butuh kepada, kami butuh kepada. Inilah yang disebut qiyam nafsi. Bila kita sadar hari-hari kita butuh sama Allah, hari-hari kita butuh sama Allah, maka kita nggak mau jauh-jauh dengan Allah. Kebahagiaan ada di tangan Allah, kesenangan ada di tangan Allah, surga ada di tangan Allah, neraka ada di tangan Allah, segala sehat di tangan Allah, sakit di tangan Allah. Maka jangan putus yang memiliki segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang memiliki semesta ini hanya Allah. Rasakan di dalam hati kita betapa kita butuh sama Allah. Kita mau zikir, biar kata 2 rakaat sholat malam, buat apa? Menyatakan rasa butuh kita kepada Allah. Biar kata kita sholawat 100 sholat jam, kita menyatakan butuh Allah. Mintalah bukan karena Anda butuh, tapi karena mengharapkan ridhonya Allah. Kalau Allah udah ridho, maka yang Anda tidak minta pasti bakal diberi juga. Karena itu tanamnya di hati kita keyakinan qiyam nafsi, dan qiyam nafsi, hidup kita bahagia, benar-benar bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Nanti kita ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau keluarga sebelum doa kita.